Sebenar-benarnya syahadat secara ma'rifatullah, menyelami kedalaman persaksian. Ilahi syahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, adalah rukun Islam yang pertama dan fondasi utama keimanan seorang Muslim. Namun di balik lafaznya yang singkat, terkandung samudra makna yang tak terbatas, terutama ketika diselami melalui lensa ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bukan hanya secara akal atau dalil, melainkan dengan pengalaman batin, penglihatan hati, dan penyaksian ruhani. Sebenar-benarnya syahadat secara ma'rifatullah bukanlah sekadar pengucapan lisan, melainkan penjelmaan keyakinan yang menghunjam sanubari, melahirkan kesadaran akan hakikat keberadaan, dan mengantarkan hamba pada kefanaan diri dalam kebesaran ilahi. Fondasi syahadat, lafaz dan makna literal. Syahadat terdiri dari dua bagian utama. Syahadat tauhid, persaksian keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul, persaksian kerasulan Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Secara literal, lafaz ini menyatakan keimanan kepada Allah yang Maha Esa sebagai satu-satunya pencipta, pengatur, dan Tuhan yang berhak disembah. Ia juga menegaskan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah terakhir dari Allah, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tingkatan syahadat yang paling dasar, namun menjadi pintu gerbang menuju keimanan yang lebih dalam. Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati dan ruh. Ma'rifatullah adalah tingkatan pengetahuan tentang Allah yang melampaui sekadar pengetahuan intelektual. Ia adalah buah dari tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, riyadah, latihan spiritual, dan muraqabah, pengawasan diri. Ma'rifatullah bukan ilmu yang didapat dari buku semata, melainkan dari karunia ilahi yang dilimpahkan kepada hambanya yang tekun mencari dan mendekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Qas. Az-Zariyat 56. Para mufassir dan sufi menjelaskan bahwa makna beribadah kepadaku dalam ayat ini juga mencakup mengenalku, liya'rifuni. Sebab ibadah yang hakiki tidak akan sempurna tanpa pengenalan yang mendalam terhadap siapa yang disembah. Syahadat. Secara ma'rifatullah, penjelajahan hakikat. Ketika syahadat dipahami dan dihayati secara ma'rifatullah, ia mengalami transformasi dari sekadar lafaz menjadi hakikat penyaksian yang utuh. 1. Asyhadu an la ilaha illallah, merasakan keesaan ilahi. Pada tingkat ma'rifatullah, persaksian. Tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya penegasan akidah, melainkan pengalaman batin akan keesaan mutlak, ahadiyah, Allah dalam segala aspek keberadaan. Penyaksian wujud mutlak. Hati menyaksikan bahwa hanya Allah lah satu-satunya wujud yang hakiki, yang ada dengan sendirinya, yang tiada permulaan dan tiada akhiran. Segala sesuatu selainnya adalah fana, hanya bayangan dari wujudnya. Ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Al-Qasas 88. Penyaksian af'al Allah, perbuatan Allah. Seorang yang ma'rifatullah menyaksikan bahwa setiap gerak dan diam di alam semesta, setiap kejadian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi adalah perbuatan Allah semata. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini tercermin dalam ucapan la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ia memahami bahwa rezeki, sakit, sehat, hidup dan mati berasal dari satu sumber. Penyaksian asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan makrifat, hamba merasakan manifestasi Asmaul Husna, nama-nama indah Allah, dan sifat-sifatnya dalam setiap ciptaan. Ia melihat rahmat Allah pada setiap tetesan embun, keadilannya pada setiap hukum alam, dan kebesarannya pada setiap galaksi. Hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya sifat-sifat ilahi. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 110. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Kes.
Al-Isra 110. Fana fi at-tauhid, fana dalam keesaan. Puncak dari syahadat secara makrifatullah adalah keadaan fana, lebur dalam tauhid. Pada tingkatan ini, ego individu menghilang dan kesadaran akan diri melebur dalam kesadaran akan keberadaan Allah. Hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku independen, melainkan sebagai alat yang digerakkan oleh kehendak ilahi. Ini bukan berarti kehilangan identitas, melainkan kesadaran akan ketiadaan diri di hadapan keagungan Allah. 2. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memahami hakikat kenabian. Persaksian kedua. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, juga memiliki kedalaman makrifatullah yang luar biasa. Taha. Penyaksian Nur Muhammad. Bagi sebagian ahli makrifat, persaksian ini melibatkan pengenalan terhadap Nur Muhammad, yaitu hakikat kenabian yang telah ada sebelum penciptaan alam semesta. Ini bukan berarti memutlakan Nabi Muhammad, melainkan memahami bahwa beliau adalah manifestasi sempurna dari risalah ilahi, cermin yang paling jernih untuk memantulkan sifat-sifat Allah kepada makhluknya. Base, mengikuti jejak Rasulullah dengan cinta dan penglihatan hati. Makrifatullah terhadap syahadat Rasul berarti bukan hanya mengikuti sunnah Nabi secara lahiriah, melainkan meneladani akhlaknya, mencintai beliau dengan sepenuh hati, dan merasakan kehadiran risalahnya dalam setiap aspek kehidupan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintai baginya daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. HR Bukhari dan Muslim. Cinta ini adalah pintu gerbang untuk memahami rahasia kenabian dan meneladani kesempurnaan akhlak beliau. Tabasama Makiyah. Melihat kebenaran risalah dalam setiap ayat dan hadis. Dengan mata hati, seorang yang makrifatullah melihat bahwa setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran mutlak dari Allah yang membawa cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Ia tidak lagi sekadar menerima, melainkan mengalami kebenaran tersebut dalam batinnya. Tingkatan syahadat dalam pandangan makrifatullah para sufi dan arif billah sering menggolongkan syahadat ke dalam beberapa tingkatan. Syahadatul lisan, persaksian lisan. Pengucapan lafaz syahadat dengan lisan, meskipun tanpa pemahaman yang mendalam, ini adalah pintu awal Islam. Syahadatul ilmi, persaksian ilmu. Memahami makna syahadat secara rasional dan intelektual dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ini adalah tingkatan para ulama dan cendekiawan. Sunu syahadatul hal, persaksian keadaan, pengalaman. Menghayati makna syahadat dalam setiap keadaan, tingkah laku dan perbuatan. Hati dan anggota badan sejalan dengan apa yang diucapkan. Ini adalah tingkatan para abid dan zuhud. Syahadatul musyahadah, persaksian penyaksian. Ini adalah puncak syahadat secara makrifatullah. Hati tidak hanya memahami atau menghayati, tetapi menyaksikan secara langsung keesaan Allah dan hakikat kenabian. Ini adalah pengalaman batin yang mendalam, di mana tirai-tirai penghalang tersingkap dan ruh menyaksikan realitas ilahi. Ini adalah tingkatan para arif billah dan kekasih Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. HR Bukhari. Hadis ini mengisyaratkan tentang kedekatan yang luar biasa antara hamba dengan penciptanya, di mana indera-indera hamba seolah-olah berfungsi dengan bimbingan ilahi, sebuah manifestasi dari makrifatullah. Buah syahadat secara makrifatullah. Menghayati syahadat secara makrifatullah akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam diri seorang hamba, das ketenangan dan kedamaian hakiki. Hati yang telah mengenal Allah akan mendapatkan ketenangan yang tak tergoyahkan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. QS Ar-Ra'd 28. Kepatuhan dan keikhlasan sempurna.
Setiap ibadah dan amal perbuatan dilakukan dengan keikhlasan yang murni, semata-mata karena Allah, tanpa mengharap balasan atau pujian dari manusia. Kecintaan mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta ini bukan hanya emosional, melainkan cinta yang lahir dari pengenalan mendalam, yang mendorong untuk selalu mendekatkan diri dan mengikuti perintahnya. Hilangnya ketakutan dan kesedihan. Bagi yang telah mengenal Allah, dunia ini hanyalah persinggahan. Ketakutan akan masa depan atau kesedihan akan masa lalu akan sirna, digantikan oleh tawakal dan keyakinan penuh kepada takdir Allah. Akhlak yang mulia. Makrifatullah akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia, rendah hati, pemaaf, penyayang dan adil, karena ia memantulkan sifat-sifat Allah dalam perilakunya. Penutup sebenar-benarnya syahadat secara makrifatullah adalah perjalanan spiritual yang tiada akhir, pendakian menuju puncak kesadaran ilahi. Ia bukan hanya tujuan, melainkan proses penyucian diri yang berkelanjutan, di mana setiap nafas adalah zikir, setiap pandangan adalah tafakkur, dan setiap langkah adalah mendekat kepada Sang Pencipta. Ini adalah persaksian yang menghidupkan hati, menerangi jiwa, dan mengantarkan hamba pada kehadiratnya yang Maha Agung. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ma'rifatullah yang hakiki, sehingga syahadat kita tidak hanya terbatas pada lisan, tetapi menjadi inti dari seluruh keberadaan kita.